datang dari desa, menempuh ombak dan gelombang, meninggal anak didik, meninggal keluarga demi mengikuti bintik kepala sekolah. Semangat, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jupiter akan menjelaskan perbedaan era baru. 1.0 pemburu, 2.0 masyarakat agraris, 3.0 masyarakat era industri, 4.0 era informasi, 5.0 masuk era pembaruan. Era di mana menggunakan inovasi dan teknologi, menggunakan kecerdasan pembuatan. Era 50 ini akan menciptakan kehidupan yang nyaman dan produksi dalam jasa yang disediakan di era ini. Tujuannya mewujudkan masyarakat 5O untuk menciptakan masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai masalah sosial yang menggunakan inovasi dan industri. Contoh pembuatan robot, kecerdasan ekonomi ke dalam setiap industri dan kehidupan sosial. Pertanyaan nomor 1 yaitu tentang apa saja yang dihadapi peserta didik di masa yang akan datang. Tantangan dalam menggunakan teknologi baru yang diciptakan untuk era 5O yaitu kecerdasan pembuatan peserta didik harus beradaptasi dengan perubahan digital dan sistem mengajar guru yang menggunakan komunikasi digital. Tidak akan ada lagi cara mengajar tradisional guru di kelas yang ada di media dan alat komunikasi memberi penjelasan. Pertanyaan nomor 2. Cara belajar tradisional, ceramah di depan kelas, peserta didik diberi PR, ulangan. Apakah sudah cukup untuk menghadapi tantangan masa depan dibandingkan dengan cara belajar yang modern pada saat ini? Menurut kami, pembelajaran tradisional sangat tidak efektif karena kita harus menyesuaikan dengan zaman di saat ini. Guru diharapkan mampu mengembangkan potensi anak, memiliki kebebasan berinovasi, serta belajar mandiri dan kreatif. Sehingga pembelajaran yang dilakukan berjalan fleksibel dan menyenangkan, inovatif, interaktif, dan efektif. Begitu mampu mengembangkan kemampuan dan bakat yang dimiliki anak, serta memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Sehingga anak tidak hanya fokus belajar pada buku yang ada, tetapi bisa memanfaatkan teknologi. Seperti anak ingin mengetahui tentang kata, jadi anak bisa membuka di YouTube atau di Google bagaimana cara perkembangan kata, bagaimana pola makan hidup kata, dan bagaimana cara berkembang biak kata. Jadi tidak hanya terfokus pada buku. Kemudian pembelajaran yang dianut oleh Vicky Naki itu juga saat ini sangat efektif. Cara belajar Vicky Naki itu salah satunya seperti adanya niat dan konsisten, sering berlatih dan jangan takut salah, jadikan hobi dan memanfaatkan media online. Itu sangat efektif untuk saat ini. Kemudian itu sangat mudah dimengerti oleh anak didik kita. Sekian untuk pertanyaan nomor 2. Kemudian dengan pola belajar cara belajar Kaharudin mengamati lingkungan sekitar dan membuka bengkel. Dengan keterampilan sebagai tukang las, ia dapat merakit helikopter dengan membuka YouTube dan membaca Google.
Dan seterusnya pendapat yang kedua yaitu Saudara Haji Adhari, ia belajar secara otodidak untuk membahas situs keamanan NASA. Ia juga belajar dari gen online hingga ahli membobol ratusan situs online dan sebagainya. Intinya perbandingan cara belajar anak sekarang dengan anak zaman dulu menggunakan media sosial dan teknologi yang sudah diperbaharui di era 5.0 ini. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jika cara tradisional tidak cukup, maka yang harus dilakukan guru di era 5.0 ini yaitu 1. Guru harus mengubah pola mengajar berdasarkan era 5.0 yang menuntut guru menggunakan teknologi. Yang kedua, guru harus kreatif dengan menggunakan media teknologi. Contohnya saat kelas online menggunakan aplikasi Zoom. Guru menampilkan picture menarik dan banyak lagi hal-hal lain yang harus digunakan. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.